Dalam video ini saya akan mengulas satu tema, yaitu bagaimana caranya menarik simpati pemilih atau konstituen dalam kampanye politik. Hal yang paling mendasar adalah sejauh manakah orang memahami jenis tahapan dalam pemilihan umum atau biasa disebut public polling, yang masing-masingnya berbeda rasa, berbeda suasananya, berbeda jangkauan wilayah atau range-nya, dan yang utama adalah berbeda pula dalam proses pemenangannya atau the winning process. Contohnya seperti ini. Suasana pilpres jelas berbeda dengan suasana pilgub. Suasana pilkada jelas berbeda dengan pileg atau pilihan legislatif DPR RI, DPRD 1 dan DPRD 2, dan pilbub beda dengan pildes dan lain-lain sebagainya. Ada sejumlah indikator pengukur yang selalu dipakai dalam hal berpolitik adalah: satu, dari sisi jangkauan atau range; yang kedua, dari sisi kekuatan yang dominan yang bisa mempengaruhi orang lain; yang ketiga, dari jumlah pemilih atau yang biasa orang menyebutnya konstituen; dan yang paling utama adalah tokoh yang dilombakan itu masuk kategori memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria. Sedangkan dari sisi personal, saya lebih menikmati proses pemenangan pileg DPR 2 atau memang saya belum pernah terlibat langsung dalam mengelola pemenangan pilpres, pilgub, pileg atau pemenangan DPRD 1 dan DPRD 2 dan atau pilkada. Pernah saya terlibat langsung, dan terlibat langsung dalam pemenangan pilkada sudah beberapa kali. Meskipun manajemen puncaknya menurut saya tidak banyak evaluasi yang menyentuh strateginya secara keseluruhan. Lalu, apa saja upaya pengurus parpol dan caleg legislatif menggalang simpati pemilih atau biasa disebut konstituen? Berbicara tentang DPRD 2 berarti ulasannya, kiatnya, dan persaingannya adalah antar para caleg. Para caleg ini masing-masing akan sibuk dengan agendanya untuk bagaimana meraih suara terbanyak. Dan tugas partai tidak mungkin sibuk mengurus dan berpihak hanya kepada satu caleg saja, kecuali mendukungnya dengan pola sembunyi-sembunyi. Tapi pastilah bila berat ke salah satu akan terungkap radar pada akhirnya, jadi akan terbongkar juga. Ada yang terkenal, ada yang dikenal. Harus agak halus memahami dua frasa ini. Karena apa? Mirip dan terkesan sama, padahal beda jauh. Terkenal belum tentu dikenal. Ungkapan yang pas adalah, namanya boleh tenar, tapi model orangnya seperti apa? Ini bedanya di situ. Mari kita rinci satu persatu. Yang pertama, terkenal. Terkenal itu sentuhannya di wilayah publik luas atau massa. Kumpul massa untuk sesuatu, contoh profesi seperti artis, pembalap, penyanyi, pidato, dan lain-lain. Ini yang biasanya dikenal di tengah-tengah massa. Berarti perilakunya, sikapnya dikenal hanya dari cangkangnya saja, atau yang biasa kita kenal kulit luarnya saja. Contohnya ganteng, tinggi, cantik, mulus, keriting, kulit hitam, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, dikenal. Dikenal artinya sentuhannya lebih bersifat ke pribadi atau individu atau perorangan. Meskipun publik, tapi jumlahnya bisa dihitung
dan dikenal di tengah-tengah mereka bukan hanya nama, ciri fisik, profesi, misalnya artis, pengusaha, pembalap, penyanyi, dan lain-lain, tetapi perilaku, gaya bicara, kehangatan berkomunikasi, cara berinteraksi, semuanya bisa diamati secara langsung. Ikuti lagi channel ini bagaimana cara berbicara agar disukai atau disenangi oleh orang lain. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol like. Sampai jumpa di lain kesempatan.